Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik dan penting akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi di Kabar Sumatera. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan wisata Tangkahan dan Bukit Lawang di Kabupaten Langkat, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah berkeliling desa dan lakukan rapat terintegrasi. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sebagai destinasi wisata menginternasional, pembenahan sarana dan prasarana serta akses infrastruktur jalan menjadi perhatian. Hal ini terungkap usai Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah berkunjung langsung ke sejumlah desa yang ada di kawasan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Ia juga mencatat permintaan warga terkait bendungan atau dam, jembatan hingga mencatat perbaikan sarana dan prasarana, tata ruang hingga normalisasi goa. Dari tinjauan ini terdapat banyak PR yang perlu diperbaiki, seperti penataan bendungan, irigasi, jembatan, tata kios-kios souvenir yang menutup pemandangan sungai dan pulau-pulau sungai di sekitar Bukit Lawang. Untuk mewujudkan desa wisata atau kawasan pariwisata di Bahorok ini, Musa Rajeksah atau IJEK juga menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat bahwa daerah tersebut akan dijadikan objek wisata yang menginternasional. Ia juga membeberkan beberapa hal yang perlu dibenahi setelah melihat sejumlah desa yang telah ia susuri dengan sejumlah OPD, penggiat wisata dan anggota DPRD Sumatera Utara, juga Pemkab, yakni perlunya melakukan edukasi ulang masyarakat seperti dalam mendirikan rumah-rumah atau guest house, warung, dan kafe agar tertata rapi. Ya, kita melihat potensi pariwisata, daerah-daerah wisata alam dan wisata yang sudah memang terbangun selama ini banyak di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Danau Toba, itu menjadi salah satu destinasi wisata dan pembangunannya menjadi super prioritasnya dari pemerintah pusat. Ini juga kita melihat masih ada tempat lain yang bisa kita bantu untuk dorong pembangunannya untuk menjadikan juga destinasi wisata ya. Salah satunya adalah ini Bukit Lawang dan Tangkahan. Di sini alam, hutan, sungai, dan endemik orang hutan itu menjadi magnet orang untuk datang, terutama wisatawan mancanegara untuk datang ke sini. Inilah yang kita memikirkan bagaimana ekonomi Sumatera Utara ini bisa bangkit dari segala sektor. Salah satu adalah pariwisata. Bagaimana ekonomi daerah, desa bisa juga bangkit dengan tagline kita membangun desa menata kota. Salah satunya adalah mendorong pariwisata ini untuk mengaktifkan desa-desa sekitar menjadi desa wisata supaya ekonomi ini bergerak. Target kita ini dimulai dengan anggaran pembangunan 2022 untuk mendorong destinasi dan pembangunan tadi itu. Tapi 2022 ini tetap harus kita lihat, ini masih bisa kita perbaikan nih. Makanya kawan-kawan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara juga saya ajak nih sama-sama datang kemari untuk lihat supaya kawan-kawan DPR juga bisa mendukung program kita untuk anggarannya, untuk sama-sama diawasin dan memberi masukan. Kita mau ini juga rapor kita undang juga Pemkab Langkat, kita undang masyarakat, penggiat-penggiat wisata, tokoh-tokoh masyarakat supaya mereka mendengar rencana kerja kita ini mendukung dan memberi masukan kira-kira apa lagi yang dibutuhkan. Ini masih belum selesai, masih beberapa kali lagi kita akan pertemuan nanti. Sementara itu terkait konservasi orang hutan yang selama ini menjadi otoritas Kementerian Kehutanan, IJEK menilai tidak tertutup kemungkinan pihaknya sebagai pemerintah provinsi untuk mengelola apakah dalam bentuk yayasan atau perusahaan terbatas. Begitu juga dengan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata yang saat ini kondisinya masih belum baik. Menurut IJEK, program pembangunan jalan sudah dimasukkan di Dinas PU dan Bina Marga yang rencananya akan rampung tahun depan. Lihat ini, kita ketemu orang hutan di Bukit Lawang. Pas lagi trekking di hutan, alhamdulillah hari ini bisa ketemu orang hutan di Bukit Lawang. Ini mau Ini kunjungan kita yang pertama secara resmi pemerintahan dengan jajaran kabupaten, provinsi, dan DPR dan kawan-kawan lainnya. Kenapa kita ingin melihat langsung? Kita udah laksanakan rapat pertama, rapat kedua untuk bikin grand design untuk pariwisatanya tadi ini di Bukit Lawang, Tangkahan. Setelah kita lihat
Kita rasakan kemarin bagaimana infrastruktur jalan dari mulai Medan, masuk kota Binjai, sampai kemari. Banyak catatan-catatan dan itu sudah menjadi program dari Dinas Bina Marga, PU Bina Marga kita untuk program 2022. Terus apalagi di jalan itu ternyata rambu-rambu untuk jalan itu Dinas Perhubungan kita ikut terlibatkan. Sampai di sini kita lihat dari mulai barir gate masuk tadi yang kemarin kita lihat perlu sentuhan, penataan jalan, kansteinnya, penghijauannya perlu sentuhan, informasi tanda-tanda panah di mana tempat-tempat kunjungan perlu, pusat informasi belum ada, pariwisata, dinas pariwisata harus hadir di sini, dinas desa harus hadir. Inilah yang kita mau evaluasi untuk apakah program kita di 2022 dinas-dinas ini sudah tepat sasaran untuk mendukung, mendorong pariwisata di Bukit Lawang Grand Tangkahan. Usai berkeliling, Musara Jeksa langsung melanjutkan rapat koordinasi pengembangan wisata Bukit Lawang, Tangkahan dengan sejumlah OPD, Pemkab, dan sejumlah penggiat wisata. Pada rapat sebelumnya, Pemprov Sub berencana membenahi beberapa hal di 2 kawasan destinasi wisata unggulan tersebut. Di antaranya infrastruktur jalan, ekonomi kreatif, koneksi internet, layanan penarikan uang, dan transaksi perbankan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Wanasari, Ferry Narutama, TV One mengabarkan. 4 hari menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di 5 kecamatan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD menggelar deklarasi damai dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2021. Deklarasi damai digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD jelang 4 hari dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Deklarasi damai digelar di off-room perkantoran Bupati di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu, Kamis 18 November 2021, dihadiri oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Apriyadi, Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi, serta Kapolres Musi Banyuasin, dan Dim 0401 Musi Banyuasin, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu, dan dihadiri oleh 243 calon kepala desa dari 74 desa. 4 hari dari sekarang akan digelar pemilihan serentak untuk wilayah Musi Banyuasin, dan saya kira ini cukup besar karena melibatkan 74 desa. Kami juga tadi menghitung ada 118.000 pemilih, nah, itu sama dengan hampir mendekati 20% dari total populasi atau total pemilih yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini cukup besar, serta 4 hari dari sekarang, dan sejauh ini proses tahapannya sudah memasuki pada tahapan minggu tenang, ya. Tinggal 4 hari lagi dan sampai sejauh ini aman. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan pada Senin 22 November 2021. Para calon kepala desa berjanji harus legowo menerima hasil pemilihan suara serta tidak melakukan money politik. Bahkan berjanji tidak akan membuat keributan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pelatihan industri rumah tangga berbahan baku latek atau getah karet. Pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK dilaksanakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin. Hari ini 19 November 2021. Saya berada di Desa Sumber Agung di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Hari ini adalah puncak acara pelatihan industri rumah tangga berbahan latek yang dilaksanakan di Kecamatan Keluang ini dan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin. Dihadiri oleh Bapak Apriyadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mengetahui, ini dia liputannya. Pelatihan industri rumah tangga berbahan latek atau getah karet dikunjungi langsung oleh Sekretaris Daerah Musi Banyuasin serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aziza, serta dihadiri oleh Camat Kecamatan Peluang, seluruh kepala desa serta tim penggerak PKK Kecamatan Keluang.
Pelatihan program industri rumah tangga ini dilaksanakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin pada Jumat lalu, 19 November 2021. Program industri rumah tangga berbahan latek ini adalah program pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hari ini kami melaksanakan program hilirisasi karet ya. Jadi hari ini di Sumber Agung kami melakukan pelatihan kepada ibu-ibu PKK dijadikan industri rumah tangga untuk mencetak industri rumah tangga terutama dari bahan-bahan yang berbasiskan latek. Itu misalnya karet gelang, sarung tangan, kemudian balon, kemudian souvenir dan lain-lain. Ini kami uji cobakan dengan harapan bahwa ke depan industri rumah tangga di Musi Banyuasin khususnya di Desa Sumber Agung ini bisa berkembang. Warga diberikan bantuan mesin pencetak bahan yang berasal dari latek untuk dijadikan industri yang bahan bakunya adalah getah karet atau latek, sehingga warga mampu menciptakan lapangan kerja khususnya bagi ibu-ibu tim penggerak PKK. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Jelang pemilihan kepala desa serentak atau Pilkades di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2021, pemerintah Musi Banyuasin bersama TNI Polri menggelar apel pasukan. Terdapat 310 personel TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya Pilkades serentak di 15 kecamatan di Musi Banyuasin. Pemerintah Musi Banyuasin bersama TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka persiapan untuk pengamanan Pilkades tahun 2021 yang akan digelar di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Aparat TNI Polri mengerahkan 300 personil yang akan mengamankan jalannya Pilkades di 280 TPS. Dalam upacara gelar pasukan di halaman Mapolres Musi Banyuasin yang dipimpin langsung oleh Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Pelupesi, didampingi oleh Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Apriyadi serta Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi. Tadi jumlah personel yang disiapkan sebanyak 310 personel yang akan tersebar di 280 TPS di 15 kecamatan. Kemudian ada juga beberapa dalam pengamanan TPS itu kita buat dalam TPS yang aman dan TPS yang rawan. Rencananya untuk setiap TPS akan ditempatkan 2 personel TNI Polri untuk daerah yang aman, sementara 3 personel TNI Polri untuk daerah rawan serta akan ditambahkan dengan personel dari Satpol PP dan dibantu dari Linmas. Jadi kita memang benar-benar baik supaya pelaksanaan pesta demokrasi yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin nanti benar-benar menjadi pesta demokrasi yang benar-benar didambakan oleh masyarakat yang melaksanakan Pilkades dan benar-benar menjadi suatu agenda yang baik dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga kita menghindari terjadinya konflik-konflik sosial di masyarakat, ekses yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pilkades ini. Terdapat 200 bakal calon kepala desa yang akan bertarung di Pilkades di 15 kecamatan di Musi Banyuasin dengan 18.000 mata pilih dari 74 desa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dilaksanakan secara serentak. Di 15 kecamatan terdapat 74 desa dengan jumlah 243 calon dari 18.000 pemilih. PLT Bupati Musi Banyuasin Beniar Nedi didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Richard Cahyadi serta Kapolres Musi Banyuasin dan Dandim 0401 Musi Banyuasin meninjau langsung pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Mulyorejo, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin. Hernedi bersama Dinas PMD dan Forkopimda juga mengikuti acara bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri serta Mabes Polri dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara virtual. Dari 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, ada 74 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dengan 243 bakal calon dengan jumlah mata pilih sebanyak 18.000 orang. Pilkades di 74 desa di Kabupaten Musi Banyuasin, ya. Semua sedang berjalan update-nya dengan baik. Saya mendapat laporan terkini dari masing-masing camat, masing-masing satgas yang ada yang bertugas di lapangan bahwa melaporkan semua dalam kondisi yang aman, baik, ya, kondusif, terutama penerapan protokol kesehatan itu harus dijalankan. Di Desa Sidorejo ini hari ini kami juga menyelenggarakan virtual semacam
pemantauan dari Kemendagri dan kami melaporkan secara virtual kondisi terkini di salah satu sampling TPS di salah satu desa di Kecamatan Kluang kepada Kemendagri. Pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan ketat dan berlangsung secara damai serta aman. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Angkatan Laut atau FKPPAL menggelar bakti sosial donor darah. Sebanyak 40 orang dari lingkungan TNI Angkatan Laut dan warga umum turut menyumbangkan darah mereka. Bertempat di Gedung Pelabuhan Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Angkatan Laut atau FKPPAL menyelenggarakan donor darah dibantu dari Tim Palang Merah Indonesia untuk pengambilan darah. Donor darah ini dihadiri oleh Asintel Pangkogap Wilhan, Laksamana Pertama Bambang Wahyudi, dan Persatuan Veteran Endang. Bambang juga mendonorkan darahnya untuk diserahkan ke Palang Merah Indonesia. Selain itu, sebanyak 60 orang dari lingkungan TNI Angkatan Laut ikut menjadi pendonor darah. Batas maksimum pengambilan darah setiap orang mencapai 350 cc. Ketua Panitia Donor Darah, Antolis Huta Barat, menyatakan kegiatan yang sengaja digagas FKPPAL Kepri untuk menunjukkan anak-anak TNI AL dapat bersinergi dengan masyarakat dalam memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa, terutama dalam kegiatan kemanusiaan. Sebagai putra-putri Angkatan Laut Kota Batam, khususnya dan umumnya adalah DPD Kepri, supaya kami dapat bersinergi dengan masyarakat, bahwa kami ini adalah anak-anak Angkatan Laut siap berbakti demi nusa dan bangsa, terutama untuk masalah sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua DPD FKPPAL Kepulauan Riau, Bintang Kopernikus, menyatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka mengisi giat memperingati Hari Pahlawan dengan harapan agar dapat membantu Palang Merah Indonesia dalam membantu umat manusia. Giat ini juga terselenggara atas kerjasama semua stakeholder di lingkungan Matra Laut. Bintang juga berharap agar acara seperti ini akan terus dilakukan. Acara donor darah ini bisa terlaksana dengan baik. Semuanya ini dukungan dari semua Matra Laut, baik Matra Laut dan masyarakat-masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Ya, semoga ke depan donor darah ini tetap berlanjut, harus berlanjut untuk kelangsungan masyarakat banyak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboeng, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, terinspirasi dari sejarah yang menceritakan bahwa peradaban Melayu bermula dari kota Palembang, dari Bukit Seguntang melalui seorang tokoh yang bernama Nila Utama. Seniman sekaligus kepala sekolah Fir Azwar menciptakan lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu yang berisikan perpaduan edukasi sejarah dan kebudayaan. Bertempat di Taman Bukit Seguntang, Kota Palembang, Selasa 9 November 2021, lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu ciptaan Fir Azwar resmi diluncurkan. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengapresiasi peluncuran lagu dan klip berjudul Bukit Seguntang Ulu Melayu, karya seniman sekaligus kepala sekolah SMA Negeri 6 Palembang tersebut. Gubernur menghargai dan mengapresiasi acara ini yang dinilai dapat memperkokoh kemelayuan. Seperti diketahui, Melayu itu besar dan Melayu itu adalah peradaban yang mulia, di mana ada budaya dan perilakunya. Peluncuran lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu ini dihadiri oleh beberapa tokoh kebudayaan dan penggiat kesenian Palembang. Lagu yang dirilis dengan judul Seguntang Ulu Melayu ini dinyanyikan langsung oleh Rita Syakira
juara 2 ajang KDI yang dikomposori oleh Jamie Delvian. Selain Rita Shakira, lagu ini melibatkan Henry Lamiri, salah satu dari 4 tokoh violinis di Indonesia. Untuk irama akordeon di dalam lagu Seguntang Ulu Melayu ini diisi oleh Buttong Olala yang sehari-harinya terlibat di grup Ronggeng Melayu Taman Mini Indonesia Indah. Kita dapat memperkokoh kemelayuan kita. Melayu itu besar, Melayu itu adalah peradaban yang sangat mulia, yang dimana ada budayanya, perilakunya. Maka Melayu itu jangan hanya diidentikan dengan pakaiannya, tapi identikan juga dengan perilaku kemelayuan. Ini bisa dinikmati masyarakat dan bisa menjadi materi edukasi bagi masyarakat tentang sejarah peradaban Melayu. Ya, kita orang Melayu harus tahu, oh ini sejarah Melayu, dan tahu bahwa Seguntang adalah ulu Melayu. Jadi awal peradaban Melayu itu bermula dari Palembang, bermula dari Bukit Seguntang. Masih ya? Proses take vokal, proses take video klip, kemudian selesai diproses, kemudian karena pandemi COVID-19 tidak bisa launching, akhirnya 5 bulan di dalam arsip, simpan dalam arsip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang suami mengajak sang istri untuk ikut bertarung dalam pemilihan kepala desa di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pencalonan Suryani yang merupakan istrinya sendiri untuk menghindari kota kosong. Beginilah gaya pasangan calon kepala desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat akan menaiki panggung TPS di Aula Desa, suami istri itu bagaikan pasangan yang akan menaiki pelaminan. Dengan santainya mereka berjalan diiringi dengan alunan musik yang romantis. Sang suami Abdul Aziz yang merupakan incumbent yang ketiga kalinya mencalonkan diri maju menjadi kepala desa. Dan sang istri Suryani selain ibu rumah tangga, ia juga merupakan bidan desa Durian Gadis yang akan secara langsung terbuka menantang sang suami dalam pemilihan kepala desa yang terdapat 376 mata pilih di periode 2022 hingga 2028. Menurut Budi Aziz, calon kepala desa Durian Gadis, dalam pemilihan ini ia akan profesional. Jika memang istrinya yang terpilih, maka akan didukung sepenuh hati. Dan jika ia yang terpilih kembali, maka akan melanjutkan tugas dan kewajiban sesuai dengan kepala desa membangun desa seperti yang sudah dilakukan. Saya profesional, kalau memang ternyata istri saya terpilih, alhamdulillah saya akan support. Berarti istri saya sebagai kepala desa di Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan ini. Pun sebaliknya, ya saya sebagai calon periode ketiga, seandainya saya terpilih lagi, yang jelas saya akan melaksanakan tugas kewajiban saya sesuai dengan kepala desa, dan saya akan membangun desa seperti halnya yang sudah-sudah. Di sini saya akan lebih memajukan kepada ibu-ibu atau kaum perempuan, khususnya di bidang kesehatan, karena saya adalah bidan desa di sini. Saya ingin memajukan lagi di bidang kesehatan. Di akhir perhitungan suara, sang suami ternyata lebih unggul 270 suara dan sang istri mendapatkan 67 suara sah dengan total keseluruhan 370 suara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan ke-13 resmi dibuka. Pembukaan berlangsung di kawasan wisata Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan ke-13 dilaksanakan di Oku Raya resmi dibuka. Opening ceremony tersebut digelar di kawasan wisata Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan pada Minggu 21 November 2021 dengan dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Diru. Ajang Porprov ini akan diikuti oleh 17 kontingen yang terdiri dari kabupaten kota yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan antara lain Kota Palembang, Prabu Mulih, Kabupaten Oku Induk, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lubuk Linggau, Muratara, Musi Urawas, Oki, Pali, Pagar Alam, dan 4 lawan. Porprov ke-13 Oku Raya ini dijadwalkan berlangsung mulai 21 hingga 28 November 2021. Dalam ajang ini, para kontingen akan mempertandingkan 38 cabang olahraga. Dalam pelaksanaan pertandingan akan digelar di 3 kabupaten berbeda, yakni Kabupaten Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan. Kepada pemerintah provinsi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan, khususnya dalam pelaksanaan Porprov ke-13 ini tahun 2021. Oku Raya dipercaya sebagai tuan rumah. Wabil khusus Kabupaten Oku Selatan
dipercaya sebagai tempat opening ceremony dan closing ceremony beserta 9 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan memohon ridha Allah SWT, seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 yang diselenggarakan di Oku Raya dibuka dan akan ditutup di Oku Selatan. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Jujati Patra, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pelaksanaan pembukaan Pekan Daerah KTNA ke-14 2021 secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pembukaan ini didampingi sejumlah kepala daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di kawasan Semende Raya, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan yang diikuti sebanyak 945 peserta dari 17 kabupaten kota ini dilaksanakan selama 3 hari dari 15 hingga 17 November 2021. Sejumlah produk unggulan dari berbagai kabupaten kota pun ditampilkan pada stand yang telah disediakan. Bupati Muara Enim dalam sambutannya mengatakan bahwa sebuah kehormatan bagi Kabupaten Muara Enim ditunjuk sebagai penyelenggara Pekan Daerah KTNA ke-14 2021. Tema Peda KTNA kali ini adalah melalui kegiatan ini bisa tingkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas serta keamanan produk pangan lokal menuju Sumatera Selatan lumbung pangan nasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen penuh untuk memajukan sektor pertanian dan perikanan di Sumatera Selatan. Ia mengharapkan hal yang sama ada pada jiwa kepala daerah yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk terus memprioritaskan pertanian sebagai ikon Sumatera Selatan. Herman Deru mengatakan dipilihnya kawasan Semende Raya sebagai tuan rumah Peda KTNA ini dikarenakan di kawasan itu para petani berhasil melestarikan alamnya meskipun produktivitas pertanian di kawasan itu sangat tinggi. Tempat ini adalah sebuah penghargaan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan terkhusus masyarakat Semende Raya yang telah berhasil melestarikan alamnya, lingkungannya, tetap berproduksi dengan baik, produktivitas tinggi, tapi alamnya tetap terjaga. Berapa kalpataru dari berbagai tingkatan didapat dari wilayah. Tahun 2021 ini Sumatera Selatan masuk dalam ranking 4 dalam meningkatkan produksi pertanian. Dirinya berharap agar Sumatera Selatan bisa masuk dalam 3 besar di tingkat nasional sehingga mendukung suksesnya swasembada pangan di Indonesia. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim ke-75 dirayakan dengan hikmat bertempat di gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Sabtu 20 November 2021 kemarin. Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Muara Enim yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Muara Enim Nasrun Umar, unsur Forkopimda, pimpinan BUMN, BUMD, dan berbagai stakeholder. Dengan mengenakan baju adat khas Muara Enim, sejumlah tamu yang hadir tampak seksama mengikuti jalannya pelaksanaan rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna istimewa ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki. Bupati Muara Enim Nasrun Umar dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan memperingati hari jadi Kabupaten Muara Enim ke-75, dengan melihat dan mendapatkan kondisi yang ada, disimpulkan bahwa Muara Enim harus bangkit. Gagasan-gagasan yang telah ada menjadi kinerja, melakukan adaptasi, membangun irama kebersamaan baik internal maupun eksternal, menata birokrasi untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Muara Enim yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa dengan peringatan hari jadi Kabupaten Muara Enim ke-75 ini, saatnya Kabupaten Muara Enim berbenah untuk bangkit dengan berbagai pencapaian dan penghargaan yang telah diterima, hendaknya menjadi motivasi bagi Muara Enim menjadi lebih baik lagi. Jadi di usia yang ke-75 ini mudah-mudahan inilah saatnya Muara Enim berbenah untuk bangkit, ya. Bahwa pencapaian untuk mendapat penghargaan itu tentu perlu kerja keras. Inilah yang saya apresiasi. Seyogyanya kalau setiap daerah itu punya tekad untuk astabiqul khairat istilahnya, berlomba dalam kebaikan, maka prestasi itu disimbolkan melalui penghargaan-penghargaan. Nah, masih ada lagi tugas yang tidak sederhana, bahwa mempertahankan penghargaan ini tentu harus kerja lebih keras lagi dari capaian yang ada. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan hektar lahan pasca tambang yang masuk dalam area izin pinjam pakai kawasan hutan PT Baralam Sejahtera
yang berada di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, direklamasi. Dengan dihadiri oleh Camat Lawang Kidul serta Kepala Desa Keban Agung, proyek reklamasi atau revegetasi area izin pinjam pakai kawasan hutan PT Bara Anugrah Sejahtera secara resmi dimulai. Dengan menggandeng dan memberdayakan BUMDes Desa Keban Agung dan Desa Pulau Panggung, proyek reklamasi ini nantinya akan dilakukan di area lahan seluas 66 hektar. Reklamasi akan dilakukan secara bertahap, mengingat lahan yang siap pakai baru mencapai 9 hektar. Sedangkan untuk tahap awal, BUMDes Barokah Desa Keban Agung akan menjadi yang lebih dulu melakukan penanaman dan pemeliharaan revegetasi di lahan seluas 4 hektar. Dalam 1 hektar lahan, nantinya akan ditanam sebanyak 525 batang pohon kayu dan akan disisipi 100 batang tanaman buah. Kepala Teknik Tambang PT BAS, Aristudi Palimbunga, menyatakan reklamasi menjadi solusi dalam menangani lahan pasca tambang serta mengembalikan fungsi hutan agar dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, reklamasi juga menjadi salah satu bentuk kepedulian pelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada di sekitar areal pertambangan PT BAS. Baik, untuk harapan kami tentunya dengan adanya reklamasi ini kita khususnya PT Bara Anugrah Sejahtera menunjukkan kepedulian akan pelestarian lingkungan, perlindungan lingkungan dan juga ekosistem yang ada di sekitar kami atau khususnya di area sekitar operasi kami ini. Dan juga tentunya dengan reklamasi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, ini akan menitipkan bekal bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Seluruh masyarakat Desa Keban Agung mengucapkan terima kasih kepada PT BAS yang sudah memberikan yaitu kerjasamanya untuk penanaman reklamasi ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi PT BAS dan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Lawang Kidul. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Masih di kabar Sumatera, pemirsa, guna mendukung keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan Batubara Sumatera Utara memasang ratusan unit lampu penerangan jalan di berbagai lokasi. Guna mendukung keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan Batubara Sumatera Utara memasang ratusan unit lampu penerangan jalan di berbagai lokasi. Salah satu lokasi pemasangan lampu penerangan jalan ada di Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan Kota 50 Batubara dengan Kota Perdagangan Simalungun. Kepala Dinas Perhubungan Batubara, Jonis Marpau, mengatakan saat ini sudah ada sekitar 300 unit lampu penerangan jalan yang dipasang baik di jalan nasional maupun jalan kabupaten. Menurut Jonis, pemasangan lampu penerangan jalan ini merupakan program pemerintah Kabupaten Batubara dalam upaya mendukung keselamatan transportasi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hingga tahun 2023 mendatang ditargetkan akan ada 600 unit lampu penerangan jalan yang terpasang. Jonis menambahkan pemasangan lampu penerangan jalan ini bersumber dari dana APBN, dana APBD Provinsi Sumatera Utara, dana APBD Batubara, dan bantuan pihak swasta. Kita selaku tupoksi kita di dalam melaksanakan pengawasan dan menjaga kenyamanan orang bertransportasi, kita melaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan berlalu lintas. Tentunya hal ini tak luput daripada arahan Bapak Bupati Batubara Insinyur Haji Jahir MAP sebagaimana tercantum dalam visi misi beliau ya di 2018 sampai 2024 Kabupaten Batubara ini harus terang benderang. Ya, ini yang harus kita perlu garis bawahi. Pemasangan lampu penerangan jalan ini pun diapresiasi warga karena selain dapat mencegah kecelakaan lalu lintas, juga dapat meminimalisir aksi kejahatan jalanan terutama di malam hari.
Menurut saya bagus. Dulu kan jalanan ini gelap, sekarang menjadi terang. Takutnya sih kalau gelapan dulu banyak begal, perampok gitu kan. Jadi kalau sekarang sih berani karena udah terang jalannya. Kalau lewat sini pun berani. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah video viral keberadaan kampung Arab di pedalaman Padang Laos Utara, Sumatera Utara sempat menghebohkan dunia maya. Nah, seperti apa kehidupan warga di kampung Arab di Desa Parmeraan, Kecamatan Dolok, Padang Laos Utara ini? Simak ulasan berikut ini. أين؟ يسكت؟ أنت فقط تمسك ترباس. Inilah kampung Arab yang terletak di areal Pegunungan Dolok di Desa Parmeraan, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Laos Utara, Sumatera Utara. Kampung yang berada di pedalaman ini dipenuhi dengan jalan yang berbukit dan kondisi infrastruktur yang cukup memprihatinkan. Untuk tiba di sana dibutuhkan perjalanan sekitar 80 km dari kota Padang Sidempuan atau sekitar 4 jam dengan menggunakan sepeda motor. Nah, ini dia kampung Arab. Yuk kita lihat seperti apa kehidupan warga di kampung Arab ini. Bustaman Perwira Siregar, salah seorang guru di pondok pesantren Darussalam Parmeraan di Desa Parmeraan, Kecamatan Dolok, Padang Laos Utara, sejak menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada tahun 2009, dirinya bercita-cita setelah tamat kuliah ingin mendirikan kampung Arab di Indonesia. Dan awal mula ide pendirian kampung Arab ini terjadi pada 2019, saat Bustaman menjadi guru pemimpin tahfiz Quran di pondok pesantren Darussalam Parmeraan. Penggunaan bahasa Arab untuk menyapa dan berkomunikasi di tengah halayak ramai pertama kali diajarkan Bustaman kepada anak-anak usia dini, seperti anaknya sendiri dan anak-anak lainnya di kampung Parmeraan. Bahkan seluruh santri dan santriwati di pondok pesantren harus menggunakan bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, kampung ini pun mulai terkenal dengan sebutan Kampung Arab. Sebenarnya Buya kita itu pemimpin pesantren ini sangat cinta terhadap bahasa Arab. Nah, kemudian juga saya sebenarnya juga pernah di Arab selama 4 tahun kuliah di Mesir. Nah, saya juga berusaha bagaimana berbicara dengan orang-orang Mesir di sana, terutama anak-anak. Kemudian saya juga berpikiran itu, bercita-cita ingin membuat kampung Arab itu, sehingga nanti anak-anak atau generasi kita biar lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Dari Padang Laos Utara, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI menggelar APKASI Otonomi Expo 2022 di salah satu hotel di Kota Medan. Dalam kegiatan ini dihadiri perwakilan 35 bupati dan 12 wakil bupati serta dihadiri Wali Kota Medan sebagai tamu kehormatan. Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia meluncurkan program tahunan bertajuk APKASI Otonomi Expo tahun 2022. Kegiatan ini bertema pemulihan perekonomian melalui jaringan lokal dan global. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Kota Medan ini diikuti sekitar 35 orang perwakilan bupati dari sejumlah regional dan 12 orang wakil bupati. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai tamu kehormatan. Kegiatan pembukaan APKASI Otonomi Expo 2022 langsung dibuka oleh Ketua Umum APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan Bupati Darmasraya. Ketua Umum APKASI berharap dengan adanya kegiatan APKASI Otonomi Expo 2022 nantinya dapat membantu 416 kabupaten anggota untuk memperkenalkan dan mencari investor agar bisa membangkitkan gairah perekonomian di kabupaten yang ada di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Secara cepat, apalagi sekarang sudah mulai dengan aplikasi OSS yang ditetapkan dari Menteri Investasi. Nah, ini kita mendukung dan semoga dari launching ini akan bertambah nanti kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia bisa berkolaborasi sebaik mungkin dengan pemerintah pusat untuk memperkuat investasi yang ada di Medan sudah dipilih menjadi Otonomi Expo launching ya untuk yang tahun depan 2022 di Jakarta. Tentunya ini akan menjadi pembangkit semangat khusus di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi bukan hanya kabupaten yang ada di Sumatera Utara, tentunya juga khususnya buat Kota Medan karena menjadi tempat launchingnya. Kita berharap juga nanti ke depannya ekonomi di Kota Medan juga bisa bangkit. Dari Medan, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan.
Untuk menyukseskan vaksinasi hingga pencapaian target, pemerintah Batubara memberikan stimulus berupa ratusan karung beras kepada peserta vaksinasi yang umumnya merupakan lansia. Untuk menyukseskan vaksinasi hingga pencapaian target, pemerintah Batubara memberikan stimulus berupa ratusan karung beras kepada peserta vaksinasi yang umumnya para lansia. Vaksinasi digelar di kantor Camat Seisuka, Kabupaten Batubara, di mana setiap satu peserta vaksinasi diberikan satu karung beras oleh Bupati Batubara, Zahir, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Wahid Kusyairi. Sebelum menjalani vaksinasi, ratusan peserta vaksinasi terlebih dahulu diperiksa kesehatan oleh petugas vaksinator. Menurut Zahir, hingga saat ini vaksinasi Batubara sudah mencapai 64% dengan target pencapaian 70% hingga akhir tahun. Dalam menggenjot vaksinasi tersebut, berbagai cara pun dilakukan. Pemerintah bersinergi bersama TNI Polri agar pencapaian target dapat terrealisasi. Seluruh aparat, ya, TNI, Polri, Kepala Desa, Camat, semua, tokoh masyarakat, tokoh agama, Batubara sudah sampai lebih kurang 64%. Target saya di tahun 2021 ini sampai ke 70%. Nah, berarti tinggal 30% lagi nanti kita 2022. Nah, untuk lansia ini sudah sampai di atas 60% kita, 60%. Nah, tapi kita harus punya ide-ide kreatif bahwa ini yang tinggal 30% nanti kan sudah, yang pertama tidak mau mungkin kena sakit. Yang kedua mungkin kena terprovokasi dengan berita hoax. Yang ketiga memang malas, nggak mau divaksin. Yang keempat banyak hal-hal lain. Nah, ini kita rangsang. Bagi lansia, kita berikan stimulus rangsangan. Hari ini 300 lansia kita kasih beras. 5 kilo per orang. Besok 1000 lansia. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Asahan siap mendukung program-program KONI Sumatera Utara dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 mendatang. KONI Asahan juga mempunyai target yakni sebagai gudang atlet berprestasi di Sumatera Utara. Menuju Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 mendatang, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Asahan telah mempersiapkan program-program kerjanya. Salah satunya, KONI telah melaksanakan program pelatihan level 1 tingkat nasional untuk pelatihan fisik. Kemudian ke depan KONI Asahan akan membuat peningkatan sumber daya manusia kepada pelatih-pelatih di setiap cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet lebih baik lagi menuju prestasi di level nasional dan internasional. Apalagi atlet Asahan melalui cabang olahraga atletik telah menyumbangkan medali emas untuk Sumut atas nama Agustina Damanik dan medali perak atas nama Sofwan Hafiz Nasution. Saat ini KONI Asahan terus menjalankan program-program KONI Sumatera Utara, diantaranya Pelatda jangka panjang hasil dari Selekda. Saat ini kita mempunyai kebanggaan seorang Agustina. Ke depan bagaimana kita menciptakan Agustina Mani di Kabupaten Asahan sehingga dapat memperkuat tim kontingen Sumut pada PON 2024. Pada PON 2021 kemarin di Papua, Asahan mengirimkan 12 atlet dan 1 pelatih. Ke depan kita harus lebih banyak lagi untuk mengirimkan atlet memperkuat tim kontingen Sumatera Utara. Selanjutnya, pengurus KONI berharap kepada cabang-cabang olahraga bisa melaksanakan program kerjanya sejalan dengan KONI. Kepada cabang olahraga agar terus meningkatkan program latihan atletnya dengan maksimal untuk mencapai Asahan sebagai gudang atlet berprestasi di Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Asahan mengejar target vaksinasi pelajar menuju sekolah tatap muka dengan mencapai 100% pada akhir tahun ini. Di Asahan sendiri saat ini sudah 78% pelajar tervaksinasi. Pemerintah Kabupaten Asahan buru percepatan vaksinasi dengan mempersiapkan vaksin Sinovac dan Pfizer bagi seluruh pelajar hingga akhir tahun 2021 ini dengan capaian 100% siswa tervaksinasi. Target vaksinasi bagi pelajar ini sudah terlaksana di seluruh sekolah di Kabupaten Asahan, mencapai 78% tervaksinasi dosis 1 dari 82.000 siswa. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 sudah berjalan 15% pelajar tervaksinasi hingga saat ini. Mengingat vaksinasi ini adalah syarat menuju sekolah tatap muka, maka Pemkab Asahan melalui Dinas Kesehatan nantinya dapat bekerja dengan baik agar tidak ada kendala bagi petugas di lapangan dalam menjalankan tugasnya.
Untuk vaksinasi bagi pelajar di Asahan saat ini kita punya target itu sekitar 82.000 pelajar yang harus kita vaksinasi. Dari 82.000 ini yang sudah tervaksinasi dosis 1 sebanyak 78%. Itu data sampai semalam hari Kamis. Kemudian untuk dosis 2 baru mencapai 15%. Cuma kita saat ini masih dalam situasi percepatan vaksinasi. Harapannya secara keseluruhan di akhir tahun ini kita bisa secara global mencapai 70% vaksinasi. Khusus pelajar karena ini merupakan target untuk syarat tatap muka di tahun depan, tentu kita harapkan dosis 1 100% di akhir tahun ini. Itu bisa saya sampaikan. Untuk dosis 2 sendiri Pak? Dosis 2 minimal 60%. Kita harapkan tercapai di akhir tahun ini. Pemerintah berharap agar akhir tahun ini vaksinasi khusus bagi pelajar di Asahan untuk dosis 1 dapat mencapai 100%. Kemudian vaksinasi dosis 2 dengan capaian target hingga 60% siswa tervaksinasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna beragendakan tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Tirtonga, Bahrum Syah, dan Rajudi Sagala, serta seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik hadir secara langsung maupun virtual, menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman. Wali Kota Medan Bobi Nasution yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Aulia Rahman menyampaikan tanggapan Pemkot Medan atas pandangan umum DPRD Medan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Dalam nota pengantar, Wali Kota Medan melalui wakilnya menyampaikan setelah mendengar dan memperhatikan substansi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, mulai dari penanganan banjir, jalan, dan jembatan rusak, serta penanganan sampah akan dilakukan pengadaan wadah sampah di seluruh wilayah. Terkait langkah strategi meningkatkan PAD, Pemko Medan mengatakan akan dilakukan pemutakhiran potensi pajak daerah, digitalisasi administrasi perpajakan daerah, serta meningkatkan integritasi fiskus kerjasama pengelolaan pajak daerah. Menjawab tentang jumlah angka pengangguran yang sampai akhir Desember 2020 tercatat sebesar 121 orang lebih, Pemko Medan melakukan upaya mengatasi pengangguran yakni mendorong masuknya investasi lebih masif dan melaksanakan virtual job fair secara reguler. Dan untuk menjawab perolehan retribusi daerah tahun 2022 diyakini akan bertambah dengan signifikan dengan perbaikan tata kelola kepada seluruh jenis retribusi secara sistematis dan digital. Rapat paripurna akhirnya diskor hingga 30 November mendatang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan RAPBD, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, dan penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan kepala daerah tentang RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2022. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap forward informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Novel Fandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.